Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Bunda di hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Nah teman-teman, hari ini teman-teman akan kembali belajar tematik. Kali ini teman-teman sudah masuk di tema kedua yaitu tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Oke, dan teman-teman ini sudah masuk ke subtema 1 dan masuk ke pembelajaran yang kedua. Bersama tentunya Bunda Nurja, Bunda Devi, dan juga Bunda Nula. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Kenapa? Agar teman-teman ini selalu dipermudah dalam mencari ilmu dan juga menuntut ilmu. Oke, sekarang kita baca doa dulu ya. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin ya Allah, semoga kita semua dipermudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Untuk hari ini ada 3 tujuan yang harus teman-teman capai. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui alat pernafasan manusia dengan baik. Lalu tujuan yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengetahui fungsi organ pernafasan pada manusia dengan baik. Lalu tujuan ketiga, tujuan yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan untuk mencari informasi pada teks dengan baik. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran ini, teman-teman sudah bisa menebak ya, apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu materinya adalah, pertama, teman-teman akan belajar tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Lalu yang kedua, teman-teman juga akan mengenal organ pernafasan pada manusia dan juga fungsinya. Nah, yang terakhir, ini teman-teman akan mengulang materi tentang bagaimana mencari informasi pada sebuah teks dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Nanti beberapa pertanyaan itu berkaitan dengan 5W1H. Teman-teman pasti ingat ya. Oke. Nah, teman-teman, tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bunda ada sedikit ice breaking. Nah, ice breaking kali ini berbeda. Ice breakingnya Bunda akan mengasah otak teman-teman sebelum mulai pelajaran. Kenapa? Biar teman-teman lebih fokus dan matanya tertuju ke layar. Nah, di sini nanti akan ada kata acak. Jadi, coba teman-teman cari ada 2 kata yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Oke. Nah, teman-teman lihat, di sini ada kata acak. Coba diperhatikan, dicari kira-kira ada kata apa yang berkaitan dengan dental hygiene atau dengan kesehatan gigi. Ayo, ini ada di kota kedua ke samping. Nah, ini berkaitan sama kesehatan gigi. Ayo, sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah yap, mouthwash atau mencuci mulut. Coba teman-teman cari lagi kata keduanya. Ayo coba dicek dulu di kotak yang sebelah sini. Ini ada satu kata lagi, Bunda kasih kisi-kisi, satu katanya itu menurun ke bawah. Ayo, apa nih kira-kira yang berkaitan sama kesehatan gigi? Kalau udah kumur-kumur itu biasanya apa tuh? Diapain giginya? Ayo, nah, oke, good. Jawabannya adalah brush. Oke, good job teman-teman. Nah, untuk lebih fokus lagi, Bunda Nula akan memberikan lagi. Ini ada 2 kata lagi, coba teman-teman cari lagi ya. Oke, masih dengan kata-kata yang sama di sini, ada 2 kata lagi yang berbeda selain mouthwash dan juga brush. Coba teman-teman cari. Ini ada katanya itu Bunda Nula kasih kisi-kisi menurun ke bawah. Ini udah pasti langsung nih benda, bendanya yang ada di tubuh kita. Nah, yang dibersihkan itu apa dari kesehatan gigi? Betul, jawabannya adalah teeth atau gigi.
Oke, satu kata terakhir lagi teman-teman. Ayo fokus, fokus dicari katanya. Ini masih berkaitan dengan kesehatan gigi. Udah lo kasih kisi-kisi, kisi-kisinya ini. Nah, ini biasanya seharusnya kalau menurut kesehatan teman-teman harus berkunjung ke tempat ini itu setiap 6 bulan sekali. Kira-kira apa yo? Ini ada di bukan menurun, ini tapi ke samping. Coba ini ada di kotak dua terakhir. Ayo, sudah ketemu? Good job. Jawabannya apa teman-teman? Yap, jawabannya adalah dentist itu atau dokter gigi. Nah, itu aja. Sudah fokus, sudah siap belajar. Harusnya fokus ya karena matanya tadi udah tertuju ke layar untuk mencari kata-kata. Oke, karena sudah fokus, harus semangat. Kita masuk ke pembelajaran. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu kita akan fokus pada materi IPA tentang pernafasan manusia. Nah, teman-teman, bernafas ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup selain bergerak. Bernafas ini adalah menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika teman-teman mengambil nafas, itu yang diambil adalah zat oksigen, sedangkan ketika teman-teman mengeluarkan udara, itu yang dikeluarkan adalah zat karbon dioksida atau dalam bahasa kimianya disebut dengan CO2. Nah, manusia ini bernafas menggunakan paru-paru. Lalu bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh kita saat kita bernafas? Nah, caranya adalah udara terlebih dahulu masuk ke dalam hidung, lalu dialirkan ke tenggorokan, hingga sampailah ke bagian paru-paru. Nah, lalu apa saja sih alat pernafasan yang ada pada manusia? Yuk kita simak lebih lengkap ya teman-teman. Nah, alat pernafasan pada manusia, di sini ada 4 gambar, teman-teman bisa lihat. Apa saja yang ada pada tubuh manusia? Alat pernafasannya, yaitu yang pertama adalah hidung, kedua adalah tenggorokan, ketiga paru-paru, keempat adalah faring. Lalu apa sih fungsi keempat alat pernafasan ini? Yuk kita simak. Nah, yang pertama hidung. Hidung ini merupakan salah satu gerbang utama yang masuknya udara saat kita bernafas. Jadi hidung ini terdiri dari lubang hidung dan juga rongga hidung, teman-teman. Nah, selain itu, di dalam hidung ini juga terdapat yang namanya serabut saraf pembau. Nah, serabut saraf pembau ini berfungsi untuk mengendalikan adanya bau ketika teman-teman menghirup udara, itu ada bau itu. Nah, itu yang berfungsi adalah serabut saraf pembau. Selanjutnya, di sini adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan pipa yang terletak di leher sampai dengan rongga dada. Kenapa disebutnya pipa? Karena memang bentuknya ini seperti sebuah pipa. Nah, teman-teman, tenggorokan ini terdiri dari pangkal tenggorokan yang disebut laring dan batang tenggorokan. Nah, lalu yang ketiga, udah tahu ya teman-teman ini gambarnya paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah alat pernafasan pada manusia. Paru-paru ini terdiri dari cabang bronkus dan alveolus. Nah, cabang bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Nanti kita akan simak lagi nih, apa sih bronkus dan alveolus ini? Nah, selanjutnya yang keempat adalah faring. Jadi, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, faring ini teman-teman berfungsi menyediakan jalan untuk masuk dan keluarnya udara. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai jalan utama untuk makanan dan juga minuman yang kita konsumsi, teman-teman. Jadi, selain berguna untuk pernafasan, dia juga berguna untuk saluran pencernaan ketika teman-teman mencerna makanan dan juga minuman. Oke, ini adalah 4 alat pernafasan pada tubuh manusia, jadi prosesnya. Nah, ternyata selain ini ada juga rongga-rongganya lagi teman-teman di dalam pernafasan kita. Apa saja? Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini adalah organ-organ atau alat pernafasan pada dalam tubuh manusia. Ini yang pertama ada rongga hidung, ada rongga mulut, laring, trakea, bronki. Nah, bronki ini atau bronki ini, nah di dalamnya ini terdapat yang namanya bronkiolus, alveoli, dan otot bronkial. Nah, teman-teman, bagaimana prosesnya
manusia bernafas. Jadi pertama dia melalui rongga hidung, lalu masuk ke dalam laring, lalu dilanjutkan lagi ke trakea. Nah, disinilah dia berproses nih masuknya zat oksigen dan juga nih ini adalah proses bertemunya zat oksigen dan karbon dioksida. Lalu ketika dikeluarkan si karbon dioksida ini dari bronki dia menuju ke trakea, ke laring lalu ke rongga mulut. Nah, ini adalah bagian-bagian organ pernafasan manusia. Lalu apa saja fungsi dari organ yang ada pada alat pernafasan manusia ini? Yuk kita simak bareng-bareng teman-teman. Oke, nah di sini yang tiga pertama ini ada rongga hidung, ada laring, dan ada rongga mulut. Oke, rongga mulut ini di dalam rongga hidung, di sini terdapat rambut-rambut kecil, teman-teman. Nah, ini rambut kecil ini berfungsi untuk menyaring kotoran ataupun debu yang akan masuk ke dalam hidung. Nah, kalau rongga hidung ini berfungsi untuk menghasilkan lendir atau menghangatkan ataupun melembabkan udara yang akan dihirup melalui hidung. Lalu yang kedua ada laring. Nah, laring atau kotak suara ini terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Kenapa disebut? Nah, di sini kenapa disebut kotak suara? Karena dia bentuknya memang kotak. Lalu, organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Jadi ketika bernafas, udara mengalir melewati pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan adanya getaran, teman-teman. Nah, getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat bernafas. Jadi saat bernafas, mengalir melalui pita suara. Lalu terjadilah getaran. Nah, getaran di dalam ini yang bisa menimbulkan atau menghasilkan suara. Oke, kita lanjut ke rongga mulut. Nah, rongga mulut ini adalah sebagai peranan utama dari saluran pencernaan. Jadi area manipulasi suara untuk berbicara. Nah, sumber sekunder dari respirasi dan sebagai lokasi organ sensorik untuk rasa. Jadi rongga mulut ini berfungsi untuk pernafasan ketika kita mengeluarkan si karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Di sini ada trakea dan bronki. Apa itu trakea? Nah, salah satu fungsi utama dari trakea adalah menjadi penghubung agar udara dapat masuk menuju paru-paru ketika teman-teman bernafas. Nah, ini untuk memperlancar juga sistem pencernaan. Lalu, yang dimaksud dengan bronki atau juga bronkus ini adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkus ini, teman-teman mempunyai fungsi untuk mengantarkan udara dari saluran nafas ke dalam paru-paru sehingga lalu mengeluarkannya di paru-paru. Jadi bronkus ini juga berperan dalam menjaga kualitas udara yang akan dialirkan ke paru-paru. Lalu selanjutnya, di sini ada fungsi organ selanjutnya, ada otot bronkial, alveoli, dan bronkiolus. Nah, otot bronkial ini teman-teman merupakan otot-otot yang melapisi atau menempel pada bagian bronkiolus. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, ini garis-garis merah ini merupakan otot bronkiolus otot bronkial yang menempel pada bronkiolus. Lalu alveoli ini yang bulat-bulat ini teman-teman nih yang berwarna kuning. Jadi alveoli ini adalah kantung-kantung kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Nah, ini teman-teman seperti di gambar. Fungsi dari alveoli ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sini nih di proses pertukarannya. Nah, pada alveolus ini juga ada kapiler pembuluh darah. Yang terakhir lalu yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus, jadi bagian dari bronki atau bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Nah, bronkiolus ini juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang akan masuk dan juga keluar saat proses pernafasan berlangsung. Nah itu adalah beberapa fungsi dari organ yang aktif ketika teman-teman melakukan pernafasan atau ketika proses pernafasan terjadi pada manusia. Itu adalah
organ-organnya. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Teman-teman masih ingat atau tidak nih tentang informasi? Nah, oke. Minggu lalu teman-teman sudah membahasnya juga mengenai cara mencari informasi pada sebuah teks bacaan, lalu juga melalui sebuah cerita, dan juga baik beritanya ini melalui berita elektronik maupun berita cetak. Lalu, teman-teman masih ingat nggak nih caranya bagaimana? Nah, teman-teman, jadi untuk menemukan informasi pada sebuah bacaan, sama juga dengan teman-teman mencari informasi pada sebuah berita. Jadi, cara yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama adalah sudah tentu membaca judul bacaannya yang teman-teman baca. Kedua, yaitu teman-teman membaca teks tersebut. Ketika satu kali teman-teman tidak memahami, bisa diulang sampai teman-teman betul-betul memahami apa sih materi atau bahasan yang dibicarakan pada teks itu. Lalu yang ketiga, ini yang akan kita pelajari. Membuat daftar pertanyaan untuk mempermudah mencari informasi. Nah, nanti daftar pertanyaan ini berdasarkan 5W1H. Masih ingat teman-teman 5W1H? Oke, nah sekarang kita akan berlatih lagi nih teman-teman, biar teman-teman lebih memahami bagaimana cara mencari informasi atau menemukan informasi melalui sebuah atau beberapa pertanyaan. Oke, tapi sebelum masuk kita berdiskusi, nah ini dia pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman tuliskan atau berikan. Nah, itu apa sih 5W1H? Ya, 5W1H adalah dalam bahasa Inggris what, why, who, where, dan when. Lalu H-nya adalah how. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini yang pertama adalah apa. Apa untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, ataupun tema. Lalu yang kedua adalah siapa. Nah, siapa ini untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Lalu yang ketiga ini adalah kenapa. Kenapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau menanyakan kenapa sih masalah ini bisa terjadi gitu. Lalu yang keempat, berapa. Nah, berapa ini fungsinya untuk menanyakan jumlah atau berapa banyak benda atau berapa lama waktu yang terjadi. Lalu yang kelima, di mana itu untuk menanyakan tempat ataupun latar, teman-teman. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keenam adalah kapan. Nah, kapan ini adalah untuk menanyakan keterangan tempat atau latar tempat. Lalu yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini ditujukan ketika teman-teman ingin menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, ataupun sikap dari suatu yang terjadi. Itu bagaimana, jadi lebih ke prosesnya. Nah, ini adalah 6 pertanyaan yang bisa teman-teman buat ketika ingin menemukan atau ingin mencari informasi pada sebuah teks. Nah, sekarang selanjutnya kita eksplorasi nih, kita diskusikan. Di sini ada sebuah teks tentang menjaga kebersihan kelas. Nah, teksnya ini Bunda bacakan terlebih dahulu ya. Nah, kelas yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa dalam belajar. Kelas dapat dikatakan nyaman jika kelas itu bersih, asri, tenang, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Tetapi, faktor yang paling penting dalam kenyamanan kelas adalah kebersihan. Kebersihan dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam belajar. Jadi, kelas yang bersih adalah suatu ruangan yang ditempati oleh siswa dan tenaga pengajar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau serta bebas dari virus maupun bakteri patogen. Nah, tentunya kita tidak mau kelas kita kotor. Di samping itu, sampah yang berserakan dan dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman saat belajar. Ada beberapa upaya atau cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melakukan piket kelas, menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar kelas, dan tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita melakukan itu, mungkin kelas kita akan menjadi lebih nyaman, tanpa sampah dan juga
kotoran-kotoran lainnya dan bisa belajar dengan nyaman tanpa kotoran atau sampah yang berserakan di kelas. Nah, teman-teman, dari teks ini tentang menjaga kebersihan, sekarang yuk kita eksplorasi pertanyaan apa yang bisa kita buat dari teks ini. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya harus tetap berdasarkan 5W1H. Nah, pertanyaan pertama kita bisa buat dari kata apa. Nah, dari teks tadi kita bisa buat pertanyaan apa yang dapat meningkatkan siswa nyaman belajar di kelas. Nah, itu satu pertanyaan tentang apa. Lalu yang kedua adalah siapa. Nah, siapa ini ditujukan untuk menanyakan objek. Nah, pertanyaannya bisa kita buat dengan siapa saja yang harus menjaga kebersihan kelas. Oke, lalu yang ketiga, kita akan buat kata atau pertanyaan dari kata kenapa. Nah, tetapi harus tetap sesuai, jawabannya harus ada di teks tadi. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Oke, nah ini adalah 3 contoh pertanyaan, yaitu tentang apa, siapa, kenapa, yang bisa kita buat untuk mencari informasi nih dari informasi yang tadi, yaitu tentang menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan kata kapan, kata di mana, dan juga kata bagaimana. Nah, teman-teman, sudah seperti yang Bunda jelaskan tadi, jadi untuk mencari informasi, salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan adalah membuat beberapa pertanyaan yang berdasarkan teks bacaan yang sudah teman-teman baca nih tadi. Jadi, teman-teman buat pertanyaan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bunda ada sedikit ingin memberikan refleksi kepada teman-teman untuk mengetahui sejauh mana teman-teman mengerti tentang pembahasan hari ini. Nah, apa refleksinya? Yang pertama, Bunda ingin teman-teman membuat pertanyaan dari kotak yang belum terisi nih, yaitu dari kata kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, 3 kata ini Bunda ingin teman-teman belajar membuat pertanyaan berdasarkan teks yang sebelumnya yang tadi sudah Bunda bacakan. Lalu, kalau teman-teman sudah membuat pertanyaan, berarti kan ini ada 6 pertanyaan nih. Ada apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Nah, dari 6 pertanyaan ini, teman-teman jawab nih. Dijawab pertanyaan yang sudah teman-teman buat ini. Nah, dari pertanyaan yang sudah dibuat lalu dijawab, nanti teman-teman akan menemukan tuh informasi apa yang teman-teman dapat dari teks menjaga kebersihan. Jadi, refleksi yang teman-teman harus lakukan adalah pertama, membuat pertanyaan yang belum dibuat nih dari 3 kotak itu. Lalu yang kedua, teman-teman menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, akan ada 6 jawaban. Lalu teman-teman simpulkan, apa sih informasinya jadi dari teks membaca yang tadi itu, yaitu menjaga kebersihan kelas. Oke teman-teman, jadi itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai belajar tematik. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you for your attention. Thank you semuanya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman dan juga ilmu teman-teman. Dan Bunda minta maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah ucap dari yang sudah Bunda ucapkan selama pembelajaran ini. Teman-teman tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajar dari rumah, harus tetap semangat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan teman-teman. Ingat, kalau keluar rumah harus dipakai maskernya, double masker, selalu bawa hand sanitizer dan juga sabun cairnya untuk mencuci tangan. Jadi, karena harus diusahakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jadi, stay healthy, teman-teman. Semangat terus. Sekian dari Bunda. Bunda ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, teman-teman.